dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, kata Nabi, maka Allah menolong dan membantunya. Lalu Anas bin Malik bertanya, ya Rasul, bagaimana caranya Allah membantu seorang hamba agar di kuburan tak diazab, agar di akhirat tak dimasukkan ke neraka? Bagaimana caranya Allah menolong hambanya supaya tidak diazab? Kata Nabi, Allah memberi kesempatan dia beramal soleh sebelum Allah mencabut nyawanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebelum Allah wafatkan kita banyak beramal soleh, dan itu mudah-mudahan isyarat bahwa kita meninggal insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Baik, hari ini kita sholatnya temanya di depan itu 3 golongan manusia yang tidak diangkat sholatnya oleh Allah. Jadi syarat sah sholat itu syarat amal ibadah diterima kan 2. Syarat amal ibadah apa saja, baca Quran, sholat, sedekah, segala macam, syarat diterima 2. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai petunjuk nabinya. Ya, kita nggak bicara fikih hari ini, kita bukan petunjuk nabi, tapi kita ikhlas tema ini. Ya, mungkin fikihnya benar, berdirinya benar, rukunnya benar, wuduknya benar, tapi tetap ditolak oleh Allah karena 3 ini. Jadi benar secara fikih, nanti dia berantakan dan salah secara akidah, ya, secara akhlak. Ini harus kita pikirkan nanti ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tak termasuk, ya, andai kata kita melakukannya, kita ingin agar kita bertaubat kepada Allah sebelum Allah menyudahi kehidupan kita ini. Kita langsung masuk ke hadisnya. Rasul bersabda, salasatun, ada 3 golongan, ya, orang, la tarfa' irtafa'a yartafi'u, la tartafi', ada 3 golongan manusia yang tidak diangkat salatuhum, salatnya, fauqahum, di atas kepalanya, shibron, walaupun sejengkal. Jadi ada 3 orang yang sholatnya tak diangkat dari atas kepalanya walaupun sejengkal. Sejengkalnya nggak diangkat. Sementara kata Imam An-Nasai, saya pernah sampaikan, kalau kita sholat itu datang ke Allah. Bapak sholat, saya sholat kita ini subuh datang ke Allah. Ya, apa itu? Berhasrat, berkeinginan sholat kita itu agar diterima oleh Allah. Ya, ada beberapa sholat, kata Nabi, yang ditolak dan diusir oleh Allah. Lalu sholat itu, kata Nabi, mendatangi orang yang mensolatinya, lalu digamparnya orang itu, karena dia tak diterima oleh Allah. Mungkin sebab-sebabnya ada dalam rukun dan sebagainya yang tak sempurna, kakinya disuruh lafadzkan sab tak mau, ya, ada begitu tuh, karena keras kepalanya itu terbawa ke sholat. Keras kepala itu kan orang tak mau diajari, itu keras kepala itu sombong, ya, orang keras kepala itu identik ke sombong itu, ya, tak mau dikasih tahu, temperamen, pemarah gitu. Sampai ke sholat. Saya waktu itu sholat di sebuah tempat, ya, lihat sini imam, sabnya kan renggang, saya tarik sikunya itu kan, tahannya begitu, karena segini longgar. Saya nggak boleh ke situ, kita harus menuju ke imam tengah kita ke sini, bukan dia renggang kita ke sana, bukan. Saya tarik kedua kali
saya tarik pelan aja supaya dia kan sudah Pak. Orang kalau ditarik sikunya kan paham. Oh berarti lihat bawah renggang langsung mepet kan begitu kan. Tapi keras kepalanya itu terbawa ke sholat. Tak mau ditarik sama saya biarkan. Jangan begitu kita. Ya, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Kata Nabi, Allah itu lembut dan suka Allah itu semua perilaku lembut. Ya, tidak masuk surga kata Nabi kecuali hati-hati yang salim, yang lurus, yang bagus. Salim itu yang sehat, ya. Hati-hati yang sehat, ya, yang gampang dapat hidayah, petunjuk. Ya, harus dirubah gitu tuh kita. Jangan terbawa sampai mati. Nanti kita takut meninggal su'ul khotimah, mati buruk. Ya. Jangan sampai terbawa ke syariat sifat itu. Baik, kita langsung, jadi tak diangkat walaupun sejengkal dari kepalanya, masuk lagi itu sholat. Dipendam aja situ, tak usah diterima. Biar di badan dia sholat itu. Sementara sholat itu seharusnya menghadap Tuhan sebagai catatan amal untuk di akhirat. Baik, siapa mereka? Rajulun, seseorang kata Nabi, amma qauman, menjadi imam terhadap kaum, wahum lahu karihun, sementara kaumnya itu membenci dirinya. Berarti ini sholatnya si imam ini, bukan si makmum, ya, membenci dirinya. Wahum lahu karihun. Imam terbagi dua. Pertama imam sholat, yang kedua imam wilayah, presiden. Kita bahas satu-satu dulu. Imam sughra, imam kubra. Imam sughra itu imam salat. Ya, dibencinya imam ini ketidaksukaan makmum bukan karena panjang ayat dan lama salatnya, tapi karena alasan tiga: fasik, jahil, pelaku bid'ah. Fasik, imam ini fasik. Imam dia tapi suka celana pendek jogging, haram hukumnya, terbuka aurat. Jadi suka dosa-dosa juga ini, qori dia, tapi suka merokok begitu. Fasik ya, bukan saya ada mengatakan haram, silakanlah. Kalau haram parah berarti. Dikatakan makruh saja rokok, imam begitu tak pantas. Engkau ini contoh di depan. Ya. Orang awam nggak ada. Di mana-mana yang jadi seleksi itu Bapak Ibu adalah seleksi imam. Makmum tak ada. Mau miskin jadi makmum boleh, ya, kaya boleh, jelek boleh, tak fasih Pak boleh jadi makmum, fasih tak boleh jadi makmum, nggak ada pilihan. Ya. Dia siapa saja boleh jadi makmum. Imam kayak kita mau milih presiden sekarang. Nah, nanti kita bahas itu ya, level kedua tadi ya. Nah, yang pertama fasik, pelaku fasik. Ya, ibu-ibu ya, di sini berjilbab rapi, nanti pas keluar tuh ke warung tak berjilbab, fasik perempuan ini. Perempuan pembuat dosa walaupun rajin sholat. Atau menggunjing dan semua sifat yang buruk, fasik. Mencari nafkah yang haram, fasik tuh. Jadi orang-orang Islam tuh ada yang fasik, dia suka dosa juga, suka melakukan dosa dia. Ya. Yang kedua jahil. Sudah tahu bacaannya tidak fasih, tidak bagus, tetap jadi imam dia ke depan. Ya. Saya sampaikan ini. Ada seorang Habib datang dari Yaman jadi imam di Istiqlal. Saya enggak usah sebut namanya ya. Tapi orang menyanjung-nyanjungnya. Kalau di TikTok kita lihat tuh ada sekilas video dia kalau matanya begini melihat Nabi itu. Ya. Pengikutnya menyanjung dia ini. Ketika jadi imam di Istiqlal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ilmu itu Pak sifatnya jujur, ilmu itu. Ilmu itu jujur dia. Abi ulama zuriyah Nabi, kalau salah tetap salah. Ya, mau dia ulama selangit pun. Kenapa? Dalam bacaan waladdallin itu terjadi dua hal. Pertama, menghilangkan istitalah. Yang kedua, menghilangkan ikhtilas. Istilah itu begini Pak.
bacaan walad dolin. Walad itu walad dolin tak boleh dibaca walau ada seperti menggantung walau walad walau istitolah namanya. Ya. Kalau bapak baca walad jadi dal dia, jadi dal walad dolin walau. Yang kedua ikhtilas, ada dipercepat walad seharusnya walau seperti baca bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba dibaca bismillah, ikhtilas namanya itu. Ilmu itu bersifat jujur dia. Ya. Selain Rasulullah, pastikan dia manusia dengan kesalahannya. Jangan menyanjung orang. Ya. Betul enggak? Jadi objektif aja memandang itu. Kalau keluar dari dubur ayam, telur, ambil, makan. Tapi kalau keluar dari dubur kiai, ya, kuning, lari. Paham maksud saya itu? Objektif saja memandang. Yang tak salah Nabi, karena Nabi itu jika dia salah langsung ditegur Tuhan. Tak salah jadi kan, tegur. Benar lagi, tegur. Kalau kita salah, kadang-kadang nggak ada yang membenarkan. Contohnya, patahlah gigi Nabi pada perang Uhud. Begitu patah gigi beliau, lalu beliau berkata, celakalah suatu kaum yang mencederai nabinya itu. Nah, patah berdarah wajah Nabi itu perang Uhud. Karena salah satu tameng besi nyangkut patah di sini, menancap sini. Gigi patah. Ucapan Nabi, celakalah satu kaum. Apa jawaban Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, tak urusanmu itu. Membuat orang celaka binasa itu urusan aku. Tegur langsung kan? Nah, makanya enggak bersalah. Ya, terus masalah madu, diharamkan madu karena Rasulullah melihat dua istrinya saling berselisih. Haram madu. Ditegur Tuhan kan? Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Muhammad, kenapa kau haramkan yang Allah halalkan? Tabtaghi maradhat azwaji. Apakah karena engkau ini ingin simpatik kepada istri yang lain lalu mengharamkan ini? Ya, ditegur. Makanya kalau enggak punya dosa wajar itu, ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa mengampunkan dosa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajar dia tak punya dosa sehingga dia wajar ahli surga. Makanya ada ungkapan itu profesor di negeri ini, Nabi Muhammad tak dijamin masuk surga. Orang dihapuskan dosanya kok. Yang lalu akan datang beres, rapi. Selain dari Rasulullah pasti salah, namanya juga manusia, pasti keliru. Ya, wajar itu. Tapi jangan karakter kita mentang-mentang keliru terus kita nggak menghormati dia, bukan begitu. Ya. Tetap dihormati. Ya, kepincangannya, kekurangannya pasti terjadi karena dia manusia, orang awam maksudnya ya. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pelaku bid'ah. Yang saya maksud bukan pelaku bidah kunut, pakai usolli, pakai zikir habis sholat, bukan itu mah khilaf namanya. Yang tepat itu seperti Panji Gumilang itu pelaku bidahnya. Nah, karena dia langsung bergeser dari ketentuan frame. Pernah saya sampaikan kan, bagaimana beliau mengatakan satu sab laki-laki, perempuan boleh. Ayatnya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanti, surat Al-Ahzab 35. Laki perempuan muslim, laki perempuan mukmin, laki perempuan beribadah. Kan sama tuh ayat laki perempuan, laki perempuan. Maka laki perempuan juga boleh satu saf. Padahal kata Nabi, sebaik-baik saf laki-laki awaluha, dan seburuk-buruk saf laki-laki yang terakhir. Wa khairu sufufun nisa akhiruha, sebaik-baik saf perempuan kata Nabi yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, yang seburuk-buruk saf perempuan yang di depan. Agak mundur pula. Itu ya. Nah, jadi bid'ah itu maksudnya pelaku. Dari situ ya.
Apalagi pelaku bidah beliau, saprenggang begitu. Pakai ayat dia, surah Al-Mujadilah, berlapang-lapang begitu. Nah, ini ayatnya, tafassahu fil majalis. Itu majelis taklim, bukan urusan salat. Kalau salat disuruh kita kata Nabi, wahadzu manakibakum. Kalau kita jamaah salat, Pak, yang duluan disetel itu bahumu sama temanmu, bukan kaki. Ya, bahu nih dekat dengan dia. Kalau kaki nanti terjadi renggang segini. Jadi kalau Bapak salat sama orang itu, lihat, dekatkan, pepet bahunya itu. Ya nggak harus mepet lah, dekat aja lah. Ya, kalau dekat bahunya, otomatis kakinya mengikut itu. Bukan kaki dulu, sehingga melebar begini, melebar di sana juga kakinya, sehingga terjadi seperti V nanti itu. Bahunya menjauh, kakinya ketemu, bahunya menjauh. Itu ya, Ibu Bapak ya. Jadi imam yang fasik, yang jahil, pelaku bid'ah, maka imam ini dibenci kaumnya, maka dia ditolaklah sholat imam ini. Siapa orangnya? Ya, bukan karena panjang tadi, bukan karena dia panjang ayat atau lama sholatnya, bukan itu. Walaupun itu tetap salah ya, karena kalau jamaah itu nggak boleh terlalu panjang. Tapi dari sisi 3 hal ini dibenci. Jadi begitu kaumnya tidak mau, tahu dia karakter di perumahan ini, karakter orang ini suka makan riba, suka khianat, suka membela orang-orang kafir, suka membela orang-orang munafik, buzzer dan lain sebagainya, yang kira-kira ya agak menyimpang pola pikirnya dari syariat. Jadi imam dia, walaupun dia bagus bacaannya, imam itu ditolak oleh Allah salatnya. Ya, ini hadisnya hasan ya. Baik, yang kedua imam kubro. Siapa itu? Amirul wilayah. Disusahkannya rakyatnya, ya, segala kebutuhan rakyatnya dipersulit, dari mulai sembako sampai tanah sampai air, semuanya kelihatan tak memihak kepada rakyat. Rajin nih presiden sholat, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tak disukai oleh rakyatnya. Siapa aja yang menjadi pemimpin wilayah, ya. Makanya Bapak Ibu, saya punya materi itu, kita ini tak boleh beragama parsial. Sholat iya, baca Quran iya, qiyamul lail iya, udah, apa lagi? Sedekah rajin, Senin Kamis rajin. Tapi pas milih pemimpin nanti nggak mau ngikuti Quran, udah itu. Efeknya satu, cara beragama dia munafik itu. Yang kedua, terancam amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah. Ketiga, dia terancam ke neraka padahal rajin sholat. Saya akan sebutkan dalilnya ya. Kita ini dilarang memilih pemimpin dalam 3 hal. Ya, mau partainya, mau pemimpinnya Bapak ikuti nih. Kalau ingin meninggal langsung khotimah ya. So, ini supaya pola pikir kita jangan lihat pengamat. Kadang-kadang sampai lupa dia mendengarkan perkataan Tuhannya, sehingga banyak pengamat dia dengar, dia pikiran dia pikirkan, sampai Allah ditinggalkannya. Pertama, tak boleh memilih orang kafir jadi pemimpin atau golongan partainya. Yang kedua, tidak boleh memilih ahli maksiat yang dia baca, yang dia lihat, ya, yang korupsi segala macam. Jangan pilih ini. Yang ketiga, jangan memilih penista agama. Ya, tahu apa itu? 140. Saya nggak menista saya, tapi Bapak dukung partai-partai penista, pendukung LGBT yang membenci para ulama, membenci syariat, masuk Bapak ke golongan dia itu, jadi penista jadinya. Komunis itu paling benci sama Islam itu. Tahun 48 Muso, berapa banyak dibantai para ulama NU itu dan santri, dibakar satu masjid. Ya, tahun 48. 65 itulah kasus pembantaian jenderal itu. Kalau dia Hitler membunuh 60 juta manusia, termasuk Yahudi paling banyak. Kalau Idi Amin di Uganda membunuh 20 juta. Sisi ribuan. Bashar Assad di Syria ribuan juga.
komunis, hampir 100 juta dia bunuh manusia di dunia ini. 100 juta. Kalah Hitler. Yang kan bahayanya komunis ini. Nggak boleh. Allah mengatakan, saya baca suratnya, supaya saya jangan dikatakan ngecap di atas podium. Ngecap itu artinya cuma retorika. Dalilnya ada 140 surah An-Nisa. Supaya punya pegangan kita ini. Kalau ingin meninggal husnul khotimah, ikutkan Quran ini. Apa kata Allah? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Allah turunkan di kitabnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Jika kalian mendengar ada orang atau golongan, kata Allah, suka mengingkari ayat Allah, wa yustahza, dan mengolok-olok agama Allah ini. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama dia. Apa duduk itu maksudnya? Jangan deketi, jangan samperin, jangan temanin, jangan pilih, jangan simpatiin. Pokoknya lala itu jangan. Bahkan kita boleh putus silaturahim sama dia. Sehingga ekstrimnya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai orang itu bertaubat, golongan kelompok itu minta maaf. Jika dia tak minta maaf, statementnya tak dicabutnya, begitu dia dari dulu, kita pilih juga dia, partai ini atau presiden ini, kata Allah apa? Innakum idzam mithluhum. Kau dan dia sama saja, kata Allah. Habis. Tukang sholat tadi sama itu. Yang menangis-nangis minta ampun, begitu dia pilih tak sesuai syariat, sama kau sama dia. Lalu Allah mengunci ayatnya nih. Nah, lihat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang munafik dan orang kafir bareng masuk neraka. Dianggap orang Islam tadi orang munafik cara beragamanya. Tandas enggak itu? Baru harus berubah kita. Kapan lagi mau berubah? Usia sudah 60-70. Itu usia sudah dekat ke Tuhan itu. Nih kata Nabi, a'mar ummati baina sitti wa sab'in. Usia umatku kata Nabi tak jauh-jauh 60-70. Kenapa tak mengikutkan Quran yang dari awal mengkasih nyawa sama kita, mengkasih pekerjaan, anak, istri, keluarga, suami. Sementara bapak itu kalau dia menang tak dikasihnya duit kita. Jadi pejabat dia, dan kita nggak usah terlalu stres, Pak, ya. Pejabat itu nanti berkelahi mereka, besok mereka masuk kayak Pak Prabowo masuk dia. Kita berkelahi di sini, ya. Nggak usah kita terlalu ekstrim begitu. Yang penting ikutkan Quran. Tiba-tiba yang kita pilih itu tiba-tiba dia join mereka, lepas saya, karena saya sudah ikutin Quran. Tapi jika orang tak ikutin Quran, ikut dia berdosa bareng ke sana. Begitulah tanda. Ini masalah akidah soalnya agak kencang ini. Soalnya keyakinan akidahnya ini. Masalah milih pemimpin ini Pak, ranahnya akidah. Namanya kalau kita baca buku akidah, namanya ada nanti judulnya. Materi ini nggak ada di fikih, cuma ada di akidah. Al-wala wal barra, loyal dan berlepas. Itu bab akidah. Kepada siapa saya loyal? Mendukung. Akidah itu samperin itu, hati-hati. Akidah itu kan dua gendangnya, hitam putih, ya. Betul nggak? Mukmin kafir, surga neraka. Nah, kata orang Padang jaleh. Jelas itu ya. Gitu Pak. Saya sebutkan ibu-ibu, hadis sahih Imam Bukhari. Ibu-ibu tolong dengar ini. Ibu-ibu, halo. Ini kalau nggak diajak ngomong sendiri. Tuh ngomong sendiri tuh. Kalau bapak diam itu kalem tuh. Saya teringat Jalan MZ suka bu. Nah, kenapa saya sering begitu kata Jalan almarhum Jalan MZ? Ibu-ibu ini kalau nggak diajak ngomong sendiri dia. Atau ngomong sama temannya dia. Tuh contohnya udah ada. Baik. Hadis sahih Imam Bukhari, ada seorang mengadu ke Nabi di zaman Nabi ini. Ya Rasul, saya punya tetangga perempuan, rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. Masya Allah, berarti sholat wajibnya sudah rapi, puasa Ramadannya beres, yang sunnah aja rajin dia. Rajin puasa sunnah, Senin Kamis atau Daud, rajin qiyamul lail tiap malam. Dan kata tetangga yang mengadu ini, watasaddaq, dan rajin bersedekah dan berbuat kebaikan tetangga saya ini. Terus kata Nabi, kenapa mengadu? Cantik bagusnya amal ibadah tetanggamu itu. Satu penyakitnya Rasulullah, tu'dzil jiran bilisani. Dia suka mengganggu tetangga dengan lidahnya yang pedes itu loh. Lidahnya nih berantem sama tetangga.
Apa jawaban Nabi? Perhatikan Pak. Ini beragama parsial tadi, parsial. Sepotong. Kata Nabi, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan bagi perempuan yang qiyamul lail tadi. Kata Nabi ya. Terus hiya finnar. Dia masuk neraka kata Nabi. Hadis sahih Imam Bukhari itu. La haula wala quwata illa billahil alim. Rajin qiyamul lail padahal baik-baik ke Tuhan. Yang lain tak peduli. Bayangkan ini. Itu padahal sama tetangga tak baik, apalagi milih pemimpin dalam akidah, makin parah lagi situasinya. Jelas ya? Mau tak mau Bapak ya, benci tak benci sama saya harus sampaikan. Gara-gara ini saya dianggap radikal di Pamulang. Jadi ketika saya mengisi dengan Pak Agil Munawar waktu itu, Dewan Masjid Indonesia mengundang saya. Baru tahu saya, selama ini saya dipandang mereka mungkin saya radikal dianggap bagi orang yang terusik dengan ayat ini, kepentingan dia. Iya. Ditunjukkan oleh DKM itu, DKM. Lihat ini Pak Ustadz Budi ya, tuh. Kalau dia radikal tak mungkin Dewan Masjid Indonesia mengundang beliau itu, videonya nih. Ini bukan radikal dia. Karena waktu itu ada Masjid Islam Center di BSD itu. Karena tak memanggil saya. Sekarang saya sampaikan Pak, yang saya sampaikan itu radikal saya. Yang saya Bapak dengar sekarang inilah. Saya akan menyampaikan ayat untuk menyelamatkan jamaah dari api neraka, siksa Allah, cara beragama yang lurus, yang benar. Ya bagaimana dia rajin qiyamul lail, mengganggu tetangga, ke neraka kata Nabi. Artinya dia mungkin ke surga nanti ujung-ujungnya, tapi kan ratusan tahun dicelupkan dulu ke neraka, dibakar dulu. Aduh, megebel gelepar kita, enggak ada kematian di neraka itu. Nah, paham itu? Udah, pokoknya Bapak jika sudah dulu tercimplung ya, membantu ya orang-orang partai-partai atau person-person yang bermaksiat atau penista ini, bertobat aja sekarang kepada Allah. Bapak masuk kuburan sendirian Ibu, ke sini lahir sendirian, masuk kuburan tak ada dibela mereka, kita dukung mereka, tak ada mereka mencegah azab neraka, enggak bisa mereka. Ya. Lahir sendirian, masuk ke tanah sendirian, dibangkitkan sendirian, ditanya Tuhan sendirian langsung. Kenapa kau begini kata Tuhan? Kata Nabi, Allah akan bertanya kepada hambanya biduni terjemah. Tak ada penterjemah. Kenapa engkau begini kata begini? Karena ada ayat disampaikan para ulama. Kenapa begini? Langsung Allah memandang kita. Hadapilah Tuhan pencipta langit dan bumi ini, marahnya. Kembali ke awal, ya. Asal bertaubat kepada Allah aman. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertaubat dan dosanya kata Nabi, dia seperti tak berdosa. Ya. Kembali saja, kembali sudah. Apalagi apa ego-ego kita itu, ya. Sampai kita mati ke liang kubur tetap kita berkhianat terhadap ayat Tuhan. Udah berubah sekarang, ya. Ada kepentingan apa sih? Ya, leluhur saya begini milih begini. Ya kalau salah. Ya, dulu begitu Nabi Ibrahim. Jangan sembah patung begini-gini kata Ibrahim. Orang tuh wa abaina, sesungguhnya keluarga kami, bapak-bapak kami itu begini dia sembah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kalian dan seluruh satu gerbong sama bapak-bapak kalian masuk neraka semuanya. Hasaba jahannam, masuk api semuanya. Ada di antara orang beriman ini Pak, saya lihat rajin ke masjid salat subuh, tapi pas memilih begini tak mau ikuti Quran dia. Saya lihat begitu. Kok begini rajin ke masjid? Mungkin ini hadis Nabi tetangga tadi, rajin qiyamul lail tapi tetap ke neraka dia. Oh, pantas keluar hadis Nabi itu karena ada tipe manusia begini nih. Sehingga ayat ini bisa keluar dari Nabi ini. Kalau ada ayat yang moral begini, hadis maksudnya ya. Ternyata ada tipe kaum muslim ini yang parsial beragama. Saya cerita ya, ini cerita asli dan terjadi di daerah adalah 50 kota daerah Sumatera Barat. Ada Barat sini 50 kota? Ada 50 kota? Ya, saya Medan. 50 kota lewat Padang. Jemaah adalah seorang khalifah mati. Khalifah ini penamaan biasanya ahli tarikat di kampung sana itu. Tarikat mungkin Naqsyabandi, tarikat Sufi itu. Mati dia. Ketuanya khalifah istilahnya. Tahu Bapak mati dia, ini kejadian ya, ini dongeng ini ya. Jam 3 dia dikubur, itu kuburan menyempit. Digali lagi, tukang kubur ini heran, digali lagi, masukkan lagi, tak muat lagi. Menjelang maghrib ditekuk jenazahnya, kakinya begini.
Dipaksalah masuk. Udah malam mau maghrib, orang siapa mau menunggu malam-malam. Masuk dia. Tutup sama papan. Ya, ahli zikir tadi nih. Pada papan terakhir, ya, mau ditutup begini, terdengarlah suara tulang yang diremuk. Rutak ke di bawah situ. Ya Allah, belum lagi selesai di tanam udah diazab itu. Seperti tulang yang kerotak. Karena memang ada azab kata Nabi nanti menyempit kuburan. Orang yang zalim itu nanti kuburan itu menyempit dia retak wal taffatis saku bisak patah begitu menjerit sakit Allah ya. Lalu apa terjadi? Akhirnya tutup aja sudah, pergi mereka. Diceklah apa amalan dia. Ini khalifah suka mengambil tanah-tanah jamaahnya ini. Paham itu? Bagaimana kalau mengambil tanah Rempang? Betul enggak? Sulaiman Badru Alamsah 1700-an pejuang menghalang Belanda itu. Ya, di area laut supaya tak masuk ke Sumatera, dihadang sama Kepri namanya Sulaiman Badru Alamsah. Dijadikan nama sebuah bandara di Kota Pinang. Tanjung Pinang ya. Udah? Pasukan beliau perang itu melawan Belanda terambil dari Rempang itu, pasukan perangnya itu. Berjihad itu, sehingga takut Belanda itu karena ada tameng di sini. Yang sekarang ini anak cucu pejuang itu tuh yang diusir itu, yang tinggal di sana pada anak Pina itu. Nah, saya nggak mau. Yang jelas PBNU sudah mengeluarkan fatwanya, tak boleh menggusur orang yang sudah turun lama tinggal di sana, kata PBNU tahun 2001. Fatwa nomor 34 ya. Dalam mereka bahasnya ya. Menjelaskan bahwa haram hukumnya negara merampas tanah itu, ya, diambil negara atau investasi. Sampai keluar 2 kalimat itu. Tahun 2001 itu kejadian, fatwa mereka PBNU. Bisa dicek ya. Baik, kita kembali ke pangkal. Jadi begitu ya, jamaah rahimakumullah, sakit tak sakit, tersinggung tak tersinggung, saya harus sampaikan ini. Yes. Amana wa kafara man kafar. Setelah itu saya tak punya hak memaksa. Tugas kita kata Allah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Muhammad, sampaikan aja. Urusan berubah mereka urusan saya, kata Allah. Ya, makanya dengan ayat-ayat ini mudah-mudahan kita bisa berubah, ya. Karena sudah saya jelaskan dalil begitu transparan tadi. Tetangga tadi sholat tapi dia parsial beragama, tetap ke neraka dia. Apalagi yang dia tak rajin qiyamul lail, tak rajin puasa sunnah. Waduh. Baik, itu pertama. Yang kedua, sholat ditolak. Tadi pertama apa tadi? Orang jadi imam tapi dibenci kaumnya. Yang kedua, ibu-ibu konsentrasi nih. Wamra'atun, istri yang ditolak sholatnya, batat, dia tidur pules ngorok. Wa zaujuha 'alaiha sakhit, sementara suaminya dalam keadaan marah sedang tidur dia. Tentu hal yang positif ya. Mungkin tak dilayani, tak didengar katanya, atau istri terlalu membentak. Nanti suami juga sama. Tapi saya katakan dulu ini istri dulu ya, sebelum kita bahas dua-duanya. Ya, dipandanglah istrinya nih. Sementara hak suami ini bagi istri itu tinggi hak suaminya dalam hal positif ya. Karena tidak boleh mentaati suami dalam 3 hal. Pertama, suamimu itu mengajakmu menyekutukan Allah. Jangan. Taruh sesajian aja bu, supaya gampang rezeki. Sesajian. Ayo kita ke dukun orang pintar ya, supaya gampang rezeki anak kita. Jangan patuhi ibu-ibu ya. Yang kedua, jangan patuhi suami jika dia menyuruh maksiat. Atau anak juga mau tahu orang tua, nak kamu harus malam-malam ini aja lah kelayapan, kayak kupu-kupu supaya ada duit, macam-macam lah. Atau maksiat, suruh tempat riba kerja. Atau seorang suami menyuruh bermaksiat istrinya, dan istrinya boleh menolak permintaan suaminya. Yang ketiga, suaminya menzoliminya, jangan patuhi itu. Yang keempat, satu lagi suaminya tidak menafkahinya. Baik ya, sudah. Nah, dalam kondisi ini tidak, ibu disuruhnya berjilbab, masak makanan bu, buatin teh, buatin kopi, itu kan biasa begitu. Tak mau, kena terancam ini. Ya? Satu ketika
Datanglah Muaz bin Jabal dari Yaman. Kena dilihat di Yaman tuh orang-orang masyarakat tuh tunduk dan sujud ke depan rahibnya, pendeta agamanya gitu. Datang ke Madinah, sujud dia ke Nabi. Kenapa enggak sujud? Begini ya Rasul, aku di Yaman, kulihat mereka itu masyarakatnya menghormati tokoh ulamanya, menghormati tokoh agamanya dengan cara sujud. Engkau lebih pantas disujudin, engkau Rasul Allah. Keluarlah statement Nabi, lau amartu li ahadin antasjuda li ahadin, jika dibolehkan kepada aku, kata Nabi, bahwa sesama manusia boleh sujud, la amartul mar'anta antasjuda li zawjiha, maka yang pertama kali kau suruh sujud adalah, kata Nabi, seorang istri kepada suaminya itu, yang besar hak suaminya itu. At-Tarhib Imam Munziri, ada hadis lagi, ibuku, kata Muhsan bin Muhaisin, datang ke Nabi. Bibiku katanya. Nabi berkata, Bu, engkau punya suami? Punya ya Rasulullah. Bagaimana posisimu? Saya hormati sesuai kemampuan saya. Kata Nabi, hati-hati Bu ya, sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki wa naruki, sorga dan nerakamu itu. Jadi ibadah ibu-ibu setelah dia nikah di rumah itu banyak. Perempuan ini demo ke depan Nabi, kok sekarang demo ya. Ya Allah, banyaklah perempuan datang ke Nabi ini. Suami kami ikut jihad, mati syahid, masuk sorga. Kami di rumah aja duduk. Kami pengen kayak suami kami. Apa kata Nabi? Lihat, Bu, ya, jihadukunna fi buyutikunna. Jihad ibu di rumah ibu. Ya, jaga harta suami, jaga anaknya, jaga kehormatan dirimu, sama pahalamu seperti jihad itu. Emang di rumah. Makanya perempuan itu, ya, di rumah sholatnya tak masalah, walaupun dia boleh ke masjid, wala tamna'uhunna, kalau ke masjid jangan larang, tapi dia rumah. Kalau laki-laki harus ke masjid, ya, jelas itu ibu ya. Bagaimana tanggung jawab suami ini besar dalam hal positif tadi, suruh berjilbab, nggak mau, melawan, membentak, ya Allah, ya. Tapi suami juga, ya, tidak boleh menzalimi istrinya. Maka tidak ada zakat pada 3 orang ini. Tidak ada zakat. Pertama, pada kedua orang tua tak ada istilah zakat itu. Memang kita kewajiban kita menafkahi orang tua. Yang kedua, tidak ada zakat kepada istri. Yang ketiga, tidak ada zakat kepada anak. Di Cibinong ada Pemkot, Pemdak, ya. Apa namanya itu? Pemda daerah, kantor apa itu? Ada kan? Kantor apa ya? Pemda ya. Istrinya kerja PNS di situ. Suaminya itu sebagai kepala keuangan di rumah sakit Duren Sawit. Sama-sama bergaji. Apa kata suaminya? Engkau juga punya duit kok. Ya sudah, kata. Kita ini Pak, andaikan istri kita sudah bergaji, gede duitnya, tetap beras harus kita yang nyediain. Di kulkas harus kita, fasilitas bayar listrik harus kita. Ini tidak, kamu listrik aku begini, nggak begitu. Kalau istri ingin membantu nggak masalah. Suami mengcover semua ini. Tiba-tiba aku bantulah ya bayar listrik. Silakan. Tapi yang ke depan kita itu kita yang bayar seharusnya. Ya? Makanya kata Nabi, kafa birmar'i itsman an yudayya man yakun. Cukuplah seorang suami dia berdosa, kata Nabi, jika dia menyia-nyiakan orang dalam tanggungannya. Tanggungannya anak dan istrinya. Saya harus fair menceritakan ini ya. Ya. Satu sisi perempuan harus sujud, patuh. Nah, makanya kewajiban suami ada beberapa hal ini. Pertama kata Nabi, antat amaha idza tu'imta. Jika makan suami harus makan istri. Aku cari duit kok, bukan kamu. Masa kamu makan enak juga? Ada begitu. Ada suami egois itu. Ya, kalau sama teman-temannya traktir kemana-mana dia, beli-beli ya, loden apa namanya itu, golden nian, makan wigacuan. Istrinya jengkol sama pete, enak sih itu mati. Ya, ada pelit ke bininya itu. Tahu ibu ciri-ciri suami pelit sama istrinya? Tahu nggak? Kalau buka dompet miring dia gitu. Takut kelihatan istrinya. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku atau nggak? Ya, yang kedua antaksua idza kasaita. Jika berpakaian suaminya bagus, istri berpakaian juga.
Yang ketiga, wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan dia. Begitu dia nikah punya anak kendor-kendor, ya, gemuk gendut, gopek ke dia. Gopek itu gemuk pendek ke dia. Diejeknya istrinya. Ya, wala tuqabbih, jangan lejek. Wala tahjur fil bait. Jika berantem jangan keluar kecuali di rumah. Nah, sebelumnya nanti wala tadribil wajah, jangan pukul dan tampar wajahnya. Jangan wajahnya ditampar istri itu. Karena dia menjaga dari mudanya ini sering bersolek, ditampar jadi merah biru benjol gitu. Jangan. Suami tak boleh menampar istrinya. Ya. Nah, baik. Selanjutnya suami ibu-ibu, kewajiban ibu-ibu pada suami pertama, idza amarta ata'atka, disuruhnya dengerin. Jengkel suami kan. Kurang ajar nih bini. Ya. Di sana di kantor aku dipatuhi orang, ya. Kepala dia kan. Ya. Begitu di sini ciut melanggar aturan, siapa elu? Sono aja eselon 1 eselon 2 sama saya hormat, kamu kan gitu istilahnya gitu ya. Jadi patuhi. Ini namanya pemimpin itu ibu-ibu, karena punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ibu tak dengar jengkel dia. Yang kedua, wa idza nazarta saratka, jika dia dipandang menyenangkan itu istri dengan dandanannya, dengan tutur katanya. Yang ketiga, jika suaminya tak ada, entah meninggal atau masih ada, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta-harta suaminya. Jangan, itu punya suami, jangan. Ini rumah, dirawatnya rumah itu, yang ini kan suaminya membangun rumah ini. Ya, dirawatnya, dicatnya. Ibu sama dengan berbakti sama suami itu. Menjaga barang-barang suami walaupun sudah wafat dia. Atau dia masih hidup. Atau ibu merawat suami. Masya Allah. Ibu ya, ibu bapak lah ini, kita lah ini ya. Orang itu kalau menjenguk orang sakit, Pak, 70.000 malaikat mendoakan dia. 70.000. Kalau dia datang waktu pagi, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Kalau dia datang menjenguk waktu sore, ya, sore gitu, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Tidaklah seseorang, kata Nabi, mendatangi orang-orang yang sakit kecuali seolah-olah dia masuk ke taman-taman sorga, kata Nabi. Tuh, pahalanya tuh. Itu yang menjenguk. Ini tidak, istrinya merawat suaminya gitu. Lebih gede lagi pahalanya. Yang menjenguk aja begitu pahala, apalagi ibu merawat suami, sabar. Atau suami merawat istri, antarkan dia sakit, dirawat, yang stroke dicebokkan, Masya Allah. Itu pahalanya besar, melimpah ruah itu. Ini kadang-kadang tak disadari begitu. Sholat qiyamul lail rajin, pasangan suami istri nggak peduli, suami istrinya sakit, suami sakit nggak peduli. Rajin qiyamul lail, terbuang semua itu. Harus semua beragama itu, ya, tak boleh parsial. Ya, baik. Penutup terakhir, nanti kita jawab habis ini. Wa akhawani mutasorimani, dua orang yang berantem tak akur-akur. Ditolak sholatnya. Bapak punya bertahun-tahun berantem sama orang, tak akur-akur. Taubat kepada, begitu orang beriman tuh, dia harus menjaga perasaannya, karena takut dia, karena terancam begini nih. Akhirnya dia seperti nyemput bola dia. Kata Nabi, la yahjuru, tak boleh, la yahillu likulli mri'in ay yahjur akhahu fawqa thalath. Tak boleh seseorang, kata Nabi, tidak halal. Ya, tidak halal bagi seseorang menjauhi saudaranya di atas 3 poe. Apa 3 poe? 3 hari. Kalau tak halal artinya apa itu tak halal? Artinya apa tak halal? Kalau tak halal berarti apa? Haram kan? Ya, tidak halal bagi orang di atas. Jika ini ketemu, kata Nabi, memalingkan wajahnya. Ketemu kayak orang kondangan, dia ketemu nih, ini pingin supazub, ini supazub juga. Begitu ketemu di lihat musuhnya, paling langsung kabur cari bakso Malang, tak jadi makan supazub. Ya, kata Nabi, yang terbaik di antara kedua mereka alladzi yabda'u bisalam. Ketemu gitu, assalamualaikum. Kalau dia diam, kata Nabi, kau terlepas. Setiap hari Kamis malam Jumat turfa a'mal ibnu Adam. Setiap Kamis malam Jumat, kata Nabi, diangkat amal anak Adam, dilirik oleh Allah. Satu tak dilirik, tak diangkat, kata Nabi, 2 orang yang berkelahi, kita tunggu, kata Allah kepada malaikat. Malaikat tunggu dia, tunggu sampai mereka berdamai. Hadis sahih Imam Muslim. Tak diangkat amalnya. Setiap tahun nisfu Sa'ban,
Ya, hadisnya hasan. Setiap di saban Allah itu turun dan melirik amal ibadah hambanya dan mengampuni hambanya. Dua tak diampuni. Pertama, orang menyekutukan Tuhan hingga malam itu terus syirik. Yang kedua, masih berantem dia. Banyak mengalah aja lah. Apalagi kita adik kakak begitu. Adik kakak ini rawan berkelahi, berantem. Saya tuh, kita mukul keluarga adik itu harus mikir gitu. Kita pernah satu perut. Saya jaga tangan. Kalau murid mungkin saya tahan mulut dengan tahan, kok tahan. Karena yang kita itu seolah-olah kalau kita tampar, seolah kita menampar emak kita itu. Kita pernah satu perut sama dia. Abang-abang kita nih. Ya. Kakak-kakak kita ini. Kita harus melihat ke orang tua tuh. Jengkel tahan gitu kalau dari kakak itu. Ya. Kan ada karakter keluarga tuh begitu tuh. Kalau sama keluarganya ada, kadang-kadang ada yang buruk juga itu. Kalau sama keluarganya, kalau minjamin duit tak bayar dia. Dianggapnya los saja itu. Karena kita ada karakter gitu keluarga itu. Tak bayar sama dia. Padahal bukan mengkasih, mengutangkan, bayar utang. Ya, nah, jadi jemaah Allah, hati-hati cekcok ibu-ibu. Ya, kalau ada cekcok sambung silaturahim. Sebagai penutup begini. Allah itu punya arash. Menggantunglah di aras itu 3. Kalau bapak punya ruang tamu, bapak menggantungkan gambar seperti apa sih tipenya? Apa karakter gambar itu di ruang tamu? Nah, menarik ya, bagus, sopan lah ya. Pokoknya gambar itu penting untuk digantung karena bagus ini. Kualitas Asmaul Husna atau khotnya bagus, kaligrafi gitu. Ini di singgasana Allah menggantung arasy ini, di arasy ini 3 ini berarti penting ini. Allah kalau tak penting Allah nggak gantung ini. Yang pertama nikmat tuh menggantung itu. Ni'amah fala ukfar, jangan ingkari nikmat Allah. Pasti Allah marah dan Allah murka. Yang kedua amanah, jangan khianati amanah. Semua amanah yang diberikan kepada kita ini, ya badan, tubuh, harta, laksanakan semua sesuai syariat. Yang ketiga silaturahim. Silaturahim ini menggantung. Makanya kata Nabi hadis Imam Bukhari, la yadkhulul jannah al-qati, tak masuk surga pemutus silaturahim. Hadis Imam Bukhari. Itu udah kandas itu. Kecuali jika ibu bapak ya memutus silaturahim karena sesuatu hal yang disyariatkan agama, dia penista agama gitu. Atau ingin memberi pelajaran terhadap maksiatnya gitu. Tapi kalau karena sakit hati tersinggung, Nabi Muhammad itu Pak, kalau urusan pribadi nggak marah dia itu, diludahi, diejek, dibilang gila gitu. Tapi kalau agama baru, kita kan terbalik. Urusan agama ada Pak Ustadz katanya yang ngatur. Itu urusan pribadi marah dia sama tetangganya, sama temannya, terbalik sudah. Kita ini makanya kalau kita sudah terjun ke masyarakat, siapkan hatimu ini. Siapkan sabar. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Siapkan batinmu itu. Orang banyak gitu. Kayak saya berdakwah begini nih. Begitu saya sampaikan kebenaran, saya sudah pasang barang saya. Orang membenci, mencemoohkan, mungkin penjara juga bisa itu kalau orang tak suka. Bahkan membunuh gitu. Setel badan, pasang badan sudah. Begitu juga kita di masyarakat. Kita sudah pasang badan bahwa kita pasti bertemu dengan orang yang beda karakter macam-macam. Sehingga tenang kita, udah pasang badan, tenang kita. Oh iya, disikapi aja. Coba kalau nggak siap dia, stres dia, menggerutu, stroke, mati dia. Cepat langsung ya. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini kita harus singkirkan, berubah. Ya, tidak boleh menjadi imam yang dibenci oleh kaumnya. Yang kedua, suami istri ya yang tidur, yang mereka ini suaminya marah, atau suami juga sama yang tak tanggung jawab di keluarganya, tetap sholatnya tak diterima suami ini kalau dia menyia-nyiakan keluarganya. Yang terakhir adalah 2 orang yang berseteru dan tidak berdamai. Ya, baik, saya silakan. Ada bertanya mungkin Pak MC. Satu lagi mana?
bukan yang itu. Ini aja. Ini buat bertanya, itu buat saya. Oh iya. Ya. Barangkali Bapak dihimbau jamaah jangan bertanya ini masih ada atau kita langsung suruh terserah ibu bapak. Jangan sholat dulu, jangan sholat. Ibu-ibu jangan sholat, masih haram. Tunggu 10 menit. Bapak ibu jamaah barangkali ada yang ingin bertanya dari uraian yang tadi Bapak Ustaz sampaikan. Silakan Pak, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mungkin bertanya di luar materi. Saya pernah dengar apabila kita ingin melakukan sholat istiqomah, sholat pembukaan, itu memakai pakaian yang agak lama tetapi tidak ya suci lah, tidak suci. Itu mohon penjelasan gimana? Istisqa. Ya. Minta hujan ya. Hujan. Iya. Itu kita memakai pakaian yang sudah lama-lama atau yang sudah ya dia jangan dipakai. Iya. Penjelasannya. Pertama, Al-Quran menjelaskan ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, kata Allah, jika masuk ke masjid bawa perhiasan. Perhiasan itu berarti pakaiannya bagus-bagus, baru-baru gitu ya. Ya. Jadi emang anjurannya pada dasarnya sholat itu menyembah Allah harus pakaian yang bagus. Jangan ke masjid pakai kolor aja itu. Ya. Kayak kolor, baju training, nggak sopan ke Tuhan namanya ya. Walaupun tetap sah, tapi anjurannya harus pakaian yang bagus, yang sopan, yang bersih. Tiba-tiba ada istisqa, tapi saya mohon maaf, saya belum lihat referensinya ya. Mungkin hemat saya bukan compang-camping, baju sederhana kali maksudnya. Ya, karena kita sedang mengharap kepada Tuhan, menunjukkan zuhud kita ke Tuhan, kita menghinakan diri kita kenapa tak hujan-hujan ini. Lalu kita ke lapangan dengan pakaian kita yang sederhana maksudnya. Ya, bukan compang-camping, sobek, tidak. Ya, karena pada dasarnya sholat itu dianjurkan bawa pakaian bagus. Nah, jadi kalau Bapak memang pernah mendengar penjelasan, saya pernah dengar tapi sekilas, tidak kuat ingatan saya terhadap itu, takut itu hadis atau ungkapan wallahu alam ya. Yang jelas pakaian yang sederhana yang tak menunjukkan kemewahan. Karena kita sedang berharap kepada Tuhan. Di samping itu nanti kan kalau hujan turun diguyurnya kita, kan basah itu pakaian bagus tuh. Ya. Nah, itu mungkin maksudnya ya, tujuannya supaya menunjukkan kita itu kezuhudan kita, kewaraan kita dalam pakaian, betul-betul kita mengharap ke Tuhan tentang turunnya hujan di tempat tinggal kita itu. Nah, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Dalam surat Al-Taha 132 Allah berfirman, "Bertahkanlah keluargamu Mati ya. Beritakanlah itu untuk berikan sholat ya. dan bersabarlah dalam melaksanakannya." Terus yang kedua, atur 21 orang yang beriman yang diikuti imanannya oleh anak cucunya, maka Allah akan pertemukan di dalam surga. Amin amin. Nah, dalam surat Tuhan 132 apabila kita sudah perintahkan kepada anggota keluarga kita yang kemudian tidak dilaksanakan, bagaimana nanti tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak? Padahal Al-Quran di dalam surat At-Tur demikian Allah sampaikan. Bapak bertanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk. Sabarlah kalian,
perintahkan keluarga kalian sholat. Ini ayat menyuruh suami, ayah untuk menyuruh anak-anaknya, anggota keluarga sholat. Jangan cuek. Ini perintah ini. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, dan sabar terhadap tingkah laku keluargamu itu. Ya. Kalau saya sampaikan keluarga bapak, saya terlepas, saya orang lain. Tapi kalau kita bapak, karena anak-anak ini tahu belang kita, tiap hari kita di rumah, kadang-kadang dia ngeyel kan, sabar. Satu. Yang berikutnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatun iman alhaqna dzurriyyatum alhaqna. Orang-orang yang beriman 21 ya, beriman nanti akan dibangkitkan bersama keluarganya di akhirat. Ya, beriman kita, anak kita beriman, insya Allah ketemu kita di surga bareng. Ya, sampai surat Toha ya. Nah, pertanyaannya, ini tadi penjelasan mengenai pertanyaan. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kalau ibu bapak ingin agar di akhirat bareng nanti ke surga keluarga, maka suami, istri, dan anak-anak harus taat kepada Allah. Kalau istri nggak taat, suami taat, ya istri ke neraka, suami ke surga. Ya, istri sama suami taat kepada Allah, anak-anak tak taat, tak ketemu sama anaknya. Anak-anaknya soleh semua, orang tuanya itu di gambaran Nabi ada tuh, ada yang Nabi Ibrahim, ya. Betul nggak? Ada yang Lut istrinya, ada Nabi Nuh anaknya. Nah, jadi kalau kita pingin, jadi pertanyaannya begini, Pak, apakah saya akan ketemu sama keluarga saya di akhirat lagi? Ketemu, dengan syarat keluargamu itu beramal soleh. Maka amal soleh pertama ibu bapak yang paling utama adalah sholat. Ya, bapak bangunkan sholat. Mana anak muda ini? Apa anak bapak sudah pergi jauh-jauh sana? Udah tua-tua kali anak. Ya, jangan. Kalau bapak masih punya anak laki-laki, suruh ke masjid, bangunkan dia. Ya. Tapi saya yakin anak bapak ini sudah pada keluarga semua kali. Ke perumahan-perumahan lain udah tinggal. Ya. Tapi bapak bisa mengcallingnya, nak, nasihati hari Ahad ini. Datang ke rumahnya atau dia ke rumah kita datang. Nah, pesan ayah aja, jangan tidak sholat. Ya. Engkau juga suruh sama cucu-cucu nih, anak ini ya. Engkau juga sama anakmu suruh sholat, jangan nggak sholat. Terus itu kita ulang-ulangi, ya, sampai mereka tidak meninggalkan sholat lima waktu, insyaallah. Ya, itu kira-kira Pak Haji ya. Ya. Apa? Cukup ya. Demikian yang kita bahas hari ini, semoga menjadi ilmu dan amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.